Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian dirapikan dulu barisannya, dan apabila ada sampah yang berserakan tolong dirapi dulu agar kita lebih nyaman untuk belajar, agar ilmu biar cepat masuk. Udah? Sudah Pak. Oke. Sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa. Baik Pak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, Bapak akan mengajar dulu untuk kelas 10 agama. Yang pertama, Septi, hadir Septi. Hadir. Aufa, Hadir Pak. Sela, Hadir. Risma, Hadir Pak. Anissa, Hadir Pak. Firnas, Izin Pak. keluar kota ya. Lina dan Lina. Sakit ya Pak. Sakit Iya, sama. sakit demam. Oh, sakit demam. Yuk kita doakan semoga Lina cepat sembuh ya. Amin. Amin. Ya, sebelum Bapak masuk dan menjelaskan materi pada hari ini, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian nih. Kalian tahu nggak kewajiban sesama muslim itu ada apa aja sih? Belum Pak. Nggak tahu. Belum tahu. Ya belum tahu Pak. Jadi Bapak akan menjelaskan sedikit. Oke. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi pada hari ini, Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu kewajiban sesama muslim. Bahwasannya kita sebagai sesama muslim itu bersaudara, bagaikan satu tubuh, yang mana kalau tubuh kita yang satu sakit pasti akan merasakan sakit semua, ya benar nggak? Misalkan contoh kita yang sakit gigi, tapi kepala jadi pusing, ya kan, jadi sakit, jadi mager buat ngapa-ngapain. Nah itu diibaratkan sebagai kita sesama muslim. Nah, muslim itu ada 5. Yang pertama diantaranya yakni menjawab salam, membesuk orang sakit, takziah, menghadiri undangan, dan yang kelima yakni mendoakan orang bersin. Nah, kita belajar ini diharapkan kalian bisa mengetahui apa saja kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang muslim yang bersaudara pada teman-temannya. Kita masuk ke materi yang pertama. Apa saja kewajiban sesama muslim? Yang pertama ada menjawab salam. Nah, Bapak akan sedikit menjelaskan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 5. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Ada yang tahu nggak contoh salam itu kayak gimana? Nah, itu assalamualaikum. Maka kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Dan yang kedua itu menghadiri undangan. Jika kita diundang oleh orang lain, maka sebisa mungkin kita memenuhi undangannya. Dan jika ia meminta nasihat kepada kita, maka berilah ia nasihat. Dan yang ketiga itu jika ia bersin dan mengucapkan apa kalau orang bersin? Alhamdulillah kalau kita yang bersin. Terus yang mendengarkan kita menjawab apa? Ya Allah. Yang mana artinya mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan yang keempat, jika ia sakit maka jenguklah, dan yang kelima, jika ia meninggal dunia maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Oke, materi yang pertama yakni menjawab salam. Nah, Bapak minta Sela untuk dibaca dulu nih slide yang menjawab salam. Silakan. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa menebarkan salam dimanapun dan kapanpun. Kata salam berasal dari bahasa Arab yang berarti itu selamat, terlepas dari mara bahaya, kedamaian, kesejahteraan, dan sentosa. Kata ini seakar dengan kata Islam yang secara harfiah bermakna bersikap damai atau pasrah diri. Keberserahan diri yang total kepada Allah akan membawa seorang hamba kepada keselamatan atau selamat, baik secara lahir maupun batin. Ucapan salam dibedakan ada 3 macam. Yang pertama itu salam sebagai sapaan, yang kedua salam sebagai doa dan penghormatan, yang ketiga salam sebagai bagian dari unsur syariat. Oke, terima kasih Sela. Nah,
Ucapan salam di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, salam sebagai sapaan. Maksudnya apa sih salam sebagai sapaan? Salam sebagai sapaan yakni ia menjadi media komunikasi. Misalnya, contoh untuk menyapa rekan sejawat. Misalkan kita bertemu teman di luar, kita sapa assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu yang pertama, salam sebagai sapaan. Atau semata-mata salam di sini untuk menjadi ucapan yang menunjukkan ekspresi keakraban kita sebagai sesama muslim. Dan yang kedua, salam sebagai doa dan penghormatan. Nah, dalam makna ini orang-orang yang mengucapkan salam menyadari bahwa salamnya atau ucapannya bukan sekedar basa-basi atau ekspresi menyatakan keakraban semata, melainkan salam di sini berarti ia tahu bahwa salam itu artinya doa, yang mana artinya semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan selalu tercurah kepada kalian. Dan yang ketiga, salam sebagai bagian dari unsur syariat. Dan yang ketiga ini bahwa salam di sini itu dimaksudkan di dalam rukun sholat. Nah, salam di dalam rukun sholat ini tidak bisa diganti dengan selamat pagi ataupun dengan selamat siang ataupun ucapan makna salam lainnya. Ia harus dilakukan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Itu. Ya, paham? Salam. Oke, kita lanjut. Hukum salam. Nah, hukum salam apa sih? Ada yang tahu nggak hukum salam? Hukum memberikan salam. Sunnah. Nah, ya betul. Kalau jawabnya apa? Wajib. Wajib. Ya, jadi mengucapkan salam kepada sesama muslim itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawabnya adalah wajib. Nah, apabila salam itu ditujukan kepada sekelompok orang, maka hukum menjawabnya adalah wajib kifayah. Misalkan Bapak menjawab salam kepada kalian, kan kalian lebih banyak daripada Bapak. Nah, jadi tidak harus menjawab semua juga gak apa-apa ya. Itu hukumnya wajib kifayah. Nah, berkaitan dengan hal ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa orang yang masih mendapatkan keutamaan atau menggugurkan kewajiban saat menjawab salam adalah minimal suaranya terdengar oleh muslim lain walaupun suaranya pelan. Ini ada nih orang yang tidak terkena kewajiban menjawab salam. Coba Risma dibaca. Yang pertama, ada orang yang sedang sholat, khatib yang sedang menyampaikan khutbah, ketika sedang di kamar mandi, muazin yang sedang azan atau iqomah, orang yang sedang membaca Al-Quran. Oke. Nah, di sini ada beberapa orang-orang yang tidak terkena kewajiban menjawab salam. Yang pertama, orang yang sedang sholat. Yang kedua, itu khatib yang sedang menyampaikan khutbah. Yang ketiga, ketika sedang di kamar mandi itu tidak wajib untuk menjawab salam. Dan yang selanjutnya, muazin yang sedang azan atau iqomah. Nah, nggak mungkin kan muazin lagi azan terus kita salam, dia jawab dulu ntar lagi azan. Nah, selanjutnya yang kelima, orang yang sedang membaca Al-Quran itu tidak terkena kewajiban dalam menjawab salam. Oke, dalilnya apa sih keutamaan memberi salam? Nah, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasannya ada seorang yang bertanya pada Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari. Coba Anissa dibaca. Amalan Islam apa yang paling baik? Beliau lantas menjawab, memberi makan kepada orang yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih. Jadi mengucapkan salam itu merupakan syiar yang menunjukkan bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang mengajarkan agar kita saling menghormati kepada sesama muslim yang lain. Dan salam juga merupakan bentuk kasih sayang kepada sesama. Oleh karenanya tidak heran kalau Islam disebut sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Lanjut. Yang kedua, yakni menjenguk orang sakit. Coba Ova dibaca. Menjenguk orang sakit. Membesuk orang sakit adalah salah satu amalan yang disyariatkan di dalam Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dijadikan sebagai bagian dari hak seorang muslim atas muslim lainnya. Adapun adab membesuk orang sakit, yang pertama niat yang ikhlas dan tujuan yang baik. Lalu bersegeralah mengunjunginya, perhatikan situasi dan kondisi, dan mendoakan orang yang sakit. Oke, terima kasih. Nah, yang materi kita selanjutnya yakni menjenguk orang sakit. Ketika kita membesuk orang sakit, maka luruskanlah niat kita untuk mengharap semata-mata ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta memenuhi hak saudara sesama muslim. Dan dengan niat yang lurus inilah keutamaan-keutamaan yang Allah janjikan akan kita dapatkan. Namun
apabila niat kita tidak demikian, maka justru dosa yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang mana bunyinya sebagai berikut: barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah atau di jalan Allah, akan ada yang telah menyuruh kepadanya, engkau telah berlaku mulia dan mulia pada langkahmu atau dalam mengunjungi orang yang sakit tersebut, serta akan kau tempati rumah di surga. Jadi kalau kita menjenguk orang yang sakit dengan semata-mata mengharap ridho Allah, maka sudah disiapkan tempat kita di surga menurut hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, apabila ada saudara-saudara kita yang sakit, kita harus segera menjenguknya, jangan tunggu lama-lama, sebab hal itu dapat membuatnya sedih dan berdampak psikologis yang tidak baik terhadap dirinya. Dan yang terpenting, di dalam kita menjenguk orang sakit itu usahakan kita tidak mengganggu orang yang kita jenguk, dan pilihlah waktu yang tepat. Dan apabila jika orang yang sakit dirawat di rumah atau di rumah sakit, hendaknya kita meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya. Dan apabila kita menjenguk orang sakit, maka kita mendoakannya semoga ia cepat diberi kesembuhan. Jadi nanti kalian setelah pulang sekolah, kalian jenguk Lina atau kalian hubungi dulu Lina, dia dirawat atau enggak atau di rumah gitu ya. Nah, keutamaan menjenguk orang sakit, yang pertama itu mendapatkan doa dari malaikat, yang kedua mendapat banyak kebaikan, dan yang ketiga keutamaan menjenguk orang sakit itu menjadi wasilah atau salah satu jalan menuju ke surga. Nah, hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi saudara muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Apabila ia duduk, rahmat Allah akan menyelimutinya. Bila waktu yang ia jenguk itu pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga sore hari. Dan bila ia melakukan di sore hari, maka 70.000 malaikat tersebut akan mendoakannya hingga pagi hari. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, ada beberapa hikmah dari kita menjenguk orang sakit. Coba Septi dibaca. Hikmah menjenguk orang sakit yang pertama membangun ukhuwah atau tali persaudaraan, yang kedua meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dapat meringankan beban dan penderitaan orang yang sakit. Jadi ada 3 hikmah dalam menjenguk orang sakit. Nah, dengan kita mengunjungi saudara kita yang sakit, maka tumbuhlah rasa cinta dan kasih sayang terhadap kepada sesama muslim. Dan manusia tidak dapat menghindar dari hasrat untuk memiliki segala sesuatu yang belum ia miliki. Namun seringkali kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diterima. Dan orang yang sakit itu perlu dihibur. Dengan apa? Menghiburnya dengan kita menjenguknya. Oke, selanjutnya ada takziah. Nah, takziah itu apa sih? Coba saya dibaca takziah. Secara etimologi, takziah berarti pernyataan duka cita, ungkapan belasungkawa, menghibur keluarga yang kematian. Adapun secara terminologi, takziah adalah meminta orang yang ditimpa musibah bersabar dan mendorongnya untuk selalu bersabar dengan janji pahala, dan mengingatkannya akan dosa yang berputus asa, serta mendoakan ampunan untuk mayit dan mendoakan orang yang ditimpa musibah agar mendapatkan gantinya atau terhibur. Oke. Kalian di sini ada yang sudah pernah takziah? Sudah kan? Oke, sudah pernah ya. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan lagi apa itu takziah. Ya, kalian sebagian sudah tahu. Nah, hukum takziah itu apa sih? Nah, oleh Ibnu Qudamah, hukum takziah kepada orang yang ditimpa musibah itu adalah hukumnya sunnah. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Coba Risma dibaca hadisnya. Barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Oke. Ada beberapa adab di dalam kita untuk bertakziah. Yang pertama, kita harus bersikap sopan. Yang kedua, menampakkan rasa duka. Yang ketiga, kita di dalam bertakziah itu tidak banyak berbicara. Oleh karena itu, kebiasaan kita di dalam bertakziah tentu berbeda dengan menghadiri undangan atau pesta perkawinan. Misalnya dengan cara berpakaiannya.
ketika kita bertakziah tidak mungkin kan kita memakai baju batik atau memakai gaun yang mewah. Nah, kita harus menunjukkan bahwa kita ikut berbelasungkawa terhadap saudara kita yang tertimpa musibah. Dan setiap kematian seseorang pasti menimbulkan perasaan duka, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kita yang bertakziah harus ikut merasakan rasa duka dengan menampakkan wajah sedih atau menampakkan rasa duka. Dan di dalam suasana duka, orang yang sedang tertimpa musibah cenderung diam dan tidak ingin diajak berbicara lama-lama. Oleh karena itu, jika kita ingin mengajaknya berbicara kepada pihak yang berduka, maka kita berbicara seperlunya saja. Nah, hikmah takziah diantaranya yakni tercipta hubungan silaturahmi yang lebih erat di antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah kematian. Yang kedua, hikmah dari takziah itu menghibur dan meringankan, yakni menghibur dan meringankan beban musibah yang diderita oleh orang yang dilayak. Yang ketiga, memotivasinya untuk terus bersabar menghadapi musibah dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yakni mendoakannya agar musibah tersebut diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Dan selanjutnya, kewajiban sesama muslim yakni menghadiri undangan. Coba saya tadi baca. Salah satu hak muslim atas muslim lainnya adalah menghadiri undangan. Imam An-Nawawi mengutip kesepakatan para ulama bahwa menghadiri undangan walimatul urs atau perjamuan pernikahan hukumnya wajib. Oke. Ada hadis nih, di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib menyatakan bahwa yang wajib menghadiri undangan, yang wajib adalah menghadiri undangan walimatul urs atau perjamuan pernikahan, sedangkan undangan-undangan lainnya dihukumi sunnah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasannya Nabi SAW bersabda, jika seseorang diundang ke pesta perkawinan maka penuhilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kita saat menghadiri undangan juga ada beberapa adab, ada 3 contohnya. Yang pertama, bersegeralah memenuhi undangan dan tidak menunda-nunda kecuali ada uzur. Uzur itu ada halangan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan undangan, apakah undangan itu datang dari orang miskin atau orang kaya. Karena kalau kita membeda-bedakan itu dapat menyakiti atau mengecewakan orang yang mengundang kita. Di samping hal tersebut juga menggambarkan bahwa kita mempunyai rasa sombong. Dan yang ketiga, hendaknya kita memenuhi undangan yang diniatkan semata-mata untuk menghormati orang yang mengundang kita. Sabda Rasulullah SAW, apabila seorang di antara kalian diundang, maka penuhilah undangannya, dan apabila dia sedang berpuasa, puasa di sini ini puasa sunnah, maka hendaklah dia mendoakan pihak yang mengundang, dan apabila ia tidak berpuasa, hendaknya ia makan makanan yang sudah dijamu. Hadis riwayat Muslim. Dan ada hikmah nih menghadiri undangan. Yang pertama yakni menghormati sebagai tanda menghormati sesama muslim. Yang kedua silaturahmi, menjalin silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan. Yang ketiga yakni kewajiban melaksanakan kewajiban terhadap sesama. Dan materi yang terakhir yakni mendoakan orang miskin. Termasuk di antara hak sesama muslim adalah mendoakan mereka ketika bersin, dan ketika bersin tersebut mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak minta Risma dan Aufa mempraktekkan bagaimana cara menjawab bersin, cara mengucapkan ketika bersin dan menjawabnya. Coba. Alhamdulillah. Oke. Nah, itu berikut contoh bagaimana kalian mempraktekkan mendoakan orang bersin. Ada dalilnya di dalam mendoakan orang bersin di dalam hadis riwayat Muslim. Coba Alfa dibaca hadisnya. Jika salah satu dari kalian bersin, lalu ia memuji Allah, maka doakanlah ia. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka kalian tidak perlu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang terakhir, hikmah dalam mendoakan orang yang bersin. Yang pertama, bersin dapat menolak gangguan dari otak. Yang kedua, mempererat hubungan sesama muslim. Dan yang ketiga, Islam hendak menggugurkan kepercayaan jahiliyah. Maksudnya apa? Orang-orang jahiliyah pada zaman dahulu merasa
akan mendapatkan sial dan pesimis jika mereka bersin. Sebagaimana mereka percaya juga akan mendapatkan sial bila ada angin panas atau angin yang bertiup dari arah kanan. Semakin suara bersin yang didengar, maka semakin besar juga kemungkinan sial yang diterima. Nah, yang pertama nih, maksud dari bersin dapat menolak gangguan dari otak. Maksudnya apa? Sedangkan di dalam otak itu tersimpan kekuatan untuk berpikir. Selain itu, otak juga merupakan pusat susunan syaraf dan sumber perasaan, sehingga jika otak selamat, maka selamatlah seluruh anggota badan. Bersin merupakan nikmat yang besar, karena itu tepatlah bila ia disambut dengan ucapan rasa syukur atau mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir, mempererat hubungan seorang muslim, yakni untuk menyebarluaskan makna persaudaraan, cinta dan kasih sayang sesama manusia. Alhamdulillah, materi kita pada hari ini sudah selesai. Apakah ada yang mau bertanya? Sudah paham, Pak. Sudah paham? Insyaallah paham. Oke. Kalau sudah paham semua, coba Bapak mau minta di antara kalian, Sela dengan Anissa, Risma dengan Aufa dan Septi mempraktekkan bagaimana cara memberikan salam dan menjawabnya. Coba dimulai dari Sela dan Anissa, yang lain memperhatikan dulu. Menjawab salam dan memberikan salam. Siapa dulu? Hai Sela, Assalamualaikum. Ayo, coba diulang. Diketawain sama temennya. Hai Sela, Sela masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba Risma memberikan salam kepada Aufa dengan Septi. Assalamualaikum Kak Ufa Kak Septi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti kalian sudah paham semua ya Paham, kewajiban sesama muslim. Nah, coba tadi kan kewajiban sesama muslim ada 5. Coba ada apa aja sih? Septi yang pertama. Mendoakan orang sakit. Oke, Aufa yang kedua. Beri salam. Memberi salam. Risma. Takziah. Oke, Anissa. Menghadiri undangan. Sela yang kelima. Mendoakan orang muslim. Oke, mendoakan orang muslim. Jadi ada 5 kewajiban kita sebagai seorang muslim. Oke, Bapak rasa materi kita pada hari ini sudah cukup karena kalian sudah paham, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan Bapak akan memberikan tugas mandiri dalam materi ini. Jadi kalian membuat video, dicatat ketua kelasnya nih, nanti dikabarin ke teman-temannya yang tidak hadir. Jadi kalian membuat video bagaimana kalian dalam menjenguk orang sakit ya, dengan memperhatikan adab-adab yang tadi sudah Bapak sampaikan. Oke, sudah dicatat? Oke. Materi hari ini cukup sekian. Dikumpulkan kapan, Pak? Oke, iya Pak. Untuk materinya dikumpulkan minggu depan ya, pada jam pelajaran Bapak. Oke. Untuk minggu depan kita masuk pada materi, karena sudah mendekati bulan puasa, kita masuk materi puasa. Oke. Sebelum kita tutup materi pada hari ini atau pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.